Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin atau ngelanjutin tentang ketidaknyamanan pada kehamilan. Nah, sekarang kita mau ngebahas yang trimester 2 dan trimester 3. Nah, langsung aja pada pembahasannya. Yang pertama itu ada sering BAK, yang kedua itu adalah keputihan. Nah, ini udah sempat saya bahas pada video sebelumnya, jadi buat kalian boleh dicek video sebelumnya untuk mengenai sering BAK dan keputihan. Itu juga ada cara mengatasinya. Sekarang kita akan masuk yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah konstipasi atau susah buang air besar. Nanti kalau misalnya di antara kalian ada yang susah buang air besar, kalian harus banyak makan makanan yang mengandung serat. Nah, contohnya kayak papaya atau mangga, itu cukup kandungan seratnya tinggi ya. Terus yang keempat adalah bengkak pada kaki. Nah, kalau misalnya di antara kalian ada yang ngalami bengkak pada kaki, kalian harus meninggikan bantal kaki kalian. Contohnya ya, misalnya bantal kepala nih 1, berarti bantal kakinya 2. Terus kalian jangan terlalu sering berdiri. Lalu kalian juga jangan terlalu sering menggunakan heels, karena sangat tidak dianjurkan, karena menggunakan heels itu bisa menyebabkan kaki kalian bengkak loh beb. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima adalah kram pada kaki. Kalau misalnya di antara kalian ada yang ngalamin, kalian cukup rendam kaki kalian dengan menggunakan air hangat dan mengurangi kegiatan berdiri yang terlalu lama. Yang keenam adalah nyeri pinggang. Kalau misalnya di antara kalian ada yang nyeri pinggang, kalian bisa gunakan body mekanik. Kalau ada yang belum tahu, kalian bisa cari dulu di Google ya. Terus yang kedua, kalian harus banyak minum air putih, minimal 8 gelas. Oke? Yang ketujuh adalah perut terasa kembung. Kalau misalnya di antara kalian nih ngerasa kembung, itu nggak usah khawatir, karena perut ibu itu mulai membesar. Kan bayinya juga nggak akan kecil-kecil terus membesar gitu. Jadi kalian nggak usah panik ya. Yang kedelapan adalah tampak garis-garis pada perut, dan ini biasanya gatal, tapi ini masuknya hal yang normal dan tidak disarankan untuk menggaruk-garuk ya, soalnya itu bisa membekas. Nah, biasanya ini terjadi pada ibu hamil yang baru menikah atau anak pertama. Nah, saya mau ngasih contoh. Misalnya ini perut nih. Ini perut kalian nggak boleh ngegaruk gini, tapi kalian cukup diusap-usap. Kalian bisa gunakan lotion atau bisa menggunakan minyak zaitun, itu lebih bagus biar dingin perutnya. Yang kesembilan adalah sulit tidur. Nah, kalau misalnya di antara kalian nih sulit tidur, kalian cobain deh mandi pakai air anget, minum air anget, terus jangan tidur berlebihan. Misalnya tidur siang kalian misalnya suka 3 jam atau 2 jam, kalian kurangin. Misalnya tidur siang 1 jam, baru tidur malam juga jangan berlebihan. Misalnya kalian tidur jam 8 malam, bangun jam 6 pagi, nah itu kurang baik ya. Jadi kalian atur lagi pola tidur kalian gitu. Dan yang ke-10, ini yang terakhir ya, sakit ketika berhubungan atau berhubungan suami istri. Nah, kalau misalnya kalian sakit, ini karena ada pembesaran rahim. Nah, dianjurkan ibu harus mengubah posisi, jangan sampai gak nyaman, ada rasa sakit. Dan dianjurkan juga kalau misalnya ketika berhubungan seksual keluar darah, itu wajib dihentikan dan lebih baik konsulkan kepada bidan atau kepada dokter, dan tentunya dokter kandungan gitu. Nah, mungkin cuma segitu yang bisa aku bagikan kepada kalian. Sebenarnya sih masih banyak ya ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Nah, ini aku cuma ngerangkum sebagian besarnya. Kalian bisa baca-baca lagi. Kalau misalnya kalian mengalami ketidaknyamanan,
kalian bisa konsulkan kepada bidan kalian atau kepada dokter kandungan kalian. Nah, mungkin segitu aja, takut durasi terlalu panjang. Assalamualaikum. Dadah.